Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kelas 5 Tolha bin Ubadillah. Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat ya, dan tidak pernah bosan untuk mendengarkan penjelasan yang Ibu berikan setiap harinya. Nah, di kali ini Ibu akan membahas tentang tema 5E, subtema 1 pada pembelajaran 5 dan 6. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan membaca dan menulis, siswa dapat membuat ringkasan isi teks dalam bentuk peta pikiran dan menyimpulkan isi teks dalam bentuk peta pikiran. Yang kedua, dengan berkarya, siswa dapat membuat diagram alur hidup 3 jenis hewan yang berbeda. Dengan bernyanyi, siswa dapat menyanyikan lagu bertangga nada minor. Yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan upaya untuk mengatasi berbagai ancaman terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia. Baik anak-anak, bisa kalian buka ya di halaman 12 sampai ke halaman 22 ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang membuat ringkasan dan menyimpulkan isi teks dalam bentuk peta pikiran. Nah, ringkasan ini sendiri adalah sebuah penyajian peristiwa atau kejadian yang panjang, kemudian disajikan secara singkat. Nah, tujuannya untuk apa? Membuat ringkasan ini adalah untuk membantu pembaca memahami dan mengetahui isi teks. Manfaat ringkasan adalah sebagai cara mudah untuk membuat kita dalam mengingat dan menghafal isi dalam sebuah teks atau uraian yang terlalu sangat panjang. Nah, cara membuat ringkasan adalah yang pertama membaca naskahnya terlebih dahulu untuk mengungkap kesan umum dan sudut pandang pengarang. Kemudian kita mencatat gagasan utamanya. Yang ketiga, membuat produksi. Nah, membuat produksi ini adalah apa? Menyusun kembali suatu karangan singkat atau ringkasan berdasarkan gagasan utama. Nah, di sini juga ada kesimpulan ya anak-anak. Kesimpulannya penjelasannya berbeda. Kalau ringkasan itu dari keseluruhan, tapi kalau untuk kesimpulan itu adalah peringkasan dari akhir teks ya. Jadi bagian gagasan yang tercapai di bagian teks aja ya. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan suatu kesempatan serta informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Langkah-langkahnya dalam kesimpulan yang pertama, kita mendengarkan dengan seksama isi informasi yang disampaikan. Yang kedua, menafsirkan pokok pembahasan. Yang ketiga, menyeleksi dan menentukan pokok pikiran. Yang keempat, menulis kembali pokok pikiran dengan kalimat sendiri secara ringkas. Yang kelima, menyampaikan kembali isi informasi yang telah ditulis secara jelas dan runtut. Baik anak-anak, Ibu akan lanjutkan ya. Di sini membuat diagram daur hidup 3 jenis hewan berbeda. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah suatu proses perubahan bentuk yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Hewan ini mengalami proses perkembangan yang berbeda-beda, yaitu hewan bermetamorfosis sempurna dan hewan bermetamorfosis tidak sempurna. Nah, hewan bermetamorfosis sempurna ini adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh sejak telur menetas menjadi larva hingga individu dewasa. Cirinya adalah terdapat pada tahap pupa atau kepompong pada serangga atau terdapat
bentuk berudu pada katak. Contohnya itu adalah kupu-kupu dan katak. Yang kedua, hewan bermetamorfosis tidak sempurna adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh yang tidak terlalu mencolok pada individu muda dan individu dewasa. Cirinya adalah penambahan struktur tubuh seperti sayap, contohnya kecoa dan belalang. Yang kedua ini adalah hewan tidak bermetamorfosis, adalah hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan fungsi tubuh. Artinya, bentuk dan fungsi tubuh tetap sama dari lahir hingga dewasa. Contohnya yaitu kucing. Perubahan hewan muda disebut nimfa. Proses pergantian kulit hewan disebut ekdisis. Aktivitas dalam ekosistem terjadi terus-menerus secara berkelanjutan yang membuat setiap makhluk hidupnya di dalamnya saling berinteraksi. Perubahan ekosistem dapat dipicu oleh berbagai hal yang menyebabkan berbagai populasi makhluk hidup dalam ekosistem juga mengalami perubahan seperti populasi hama yang meningkat dan pengaruh terhadap populasi makhluk hidup lain. Perubahan ekosistem ini dapat dipengaruhi oleh musim dan kondisi alam. Perubahan ekosistem juga dapat disebabkan oleh perilaku manusia seperti sawah diratakan untuk dijadikan lahan pembangunan rumah sehingga menyebabkan berkurangnya populasi padi yang berdampak pada populasi makhluk hidup lain. Perilaku manusia yang kurang ramah lingkungan juga dapat menyebabkan perubahan ekosistem, misalnya membuang sampah sembarangan yang merugikan manusia lainnya. Selanjutnya di sini ada SPDP. Menyanyikan lagu bertangga nada minor. Lagu Burung kutilang memiliki tangga nada mayor. Tangga nada mayor bersifat riang, gembira, ceria, dan menyenangkan. Sedangkan ada lagu tangga nada minor memiliki karakter sendu, sedih, hikmat, dan tidak semangat. Jarak atau interval nada pada tangga nada minor adalah 1, 1 setengah, 1, 1, 1, setengah, 1, dan 1. Urutan nadanya dimulai dari A atau La dan diakhiri dengan A tinggi ya atau E Mi. Untuk lagu bertangga nada minor adalah lagu gugur bunga. Ada lagi ya selain itu. Yang Ibu berikan cuma satu contoh saja. Selanjutnya di sini, anak-anak, kita bahas tentang PPKN menjelaskan upaya untuk mengatasi ancaman terhadap Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Para pahlawan berjuang mempertahankan persatuan Indonesia dari berbagai ancaman. Contoh ancaman bagi persatuan dan kesatuan Indonesia adalah yang pertama agresi, kedua pemberontakan, ketiga perpecahan, keempat penyalahgunaan narkoba, dan kemudian korupsi. Agresi ini dilakukan oleh Belanda terjadi 2 kali, yaitu agresi militer 1 dan agresi militer 2. Agresi ini dilakukan oleh Belanda dengan tujuan memecah persatuan Indonesia dan dapat menguasai wilayah Indonesia kembali. Dan pemberontakan yaitu peristiwa pertempuran bersenjata. Tujuan pemberontakan ini ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perpecahan disebabkan oleh sikap-sikap seperti mengganggu teman, tidak mau berteman atau bermain dengan teman yang berbeda suku dan agama, serta tidak memiliki sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama. Kemudian penyalahgunaan narkoba ini merupakan pemakaian obat-obatan berbahaya tanpa memperhatikan aturan dokter. Narkoba ini dapat merusak generasi bangsa, jadi kalian nggak boleh meniru atau menggunakan narkoba anak-anak ya setelah kalian dewasa nanti, tidak boleh karena itu dosa.
Oke. Nah, yang kemudian di sini ada korupsi, merupakan perilaku tidak jujur dengan memberikan uang atau barang yang dilakukan secara tidak wajar. Korupsi ini tidak hanya terjadi di pemerintahan, tapi dapat terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Ancaman yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan Indonesia jika tidak segera mencegahnya, maka keutuhan negara Indonesia dapat terpecah. Upaya pencegahan dan penyelesaian terhadap peristiwa yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan adalah: 1. Para pejuang Indonesia melakukan diplomasi atau pertemuan untuk menanggulangi agresi militer Belanda 1 dan 2. Kedua, penumpasan terhadap para pemberontak. Ketiga, penerapan nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, meningkatkan toleransi antar sesama warga. Kelima, membiasakan sikap jujur dan berani bertanggung jawab. Keenam, menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Maaf ya anak-anak ya. Nah, kemudian di sini ada terakhir 7, menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Baik ya anak-anak, demikian yang bisa Ibu jelaskan kali ini. Nah, kalian kerjakan ya tugas paket kalian di tematik 5 ini, halaman 28, 29, 33, dan 34. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.